Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahmi di Spot 55 edisi spesial Euro 2020. Spesial Euro 2020 kali ini kita akan menyajikan info terupdate terkait Euro 2020 mengenai hasil pertandingan, analisa, prediksi, dan klasemen pertandingan. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, Spot Lovers. Kita langsung beralih ke hasil pertandingan yang telah berlangsung tadi malam atau dini hari tadi. Langsung ke grup B. Grup B semalam ada pertandingan Finlandia melawan Belgia, yang mana Belgia memenangi laga dengan skor 0 berbanding dengan 2 gol. Yang mana 2 gol ini dicetak di babak kedua. Dengan hasil ini Belgia memastikan meraih poin sempurna yaitu 9 dengan 3 laga kemenangan yang telah dipetik oleh Belgia. Dengan hasil ini Belgia menjadi pemuncak klasemen grup B dan tidak ada yang bisa menggusur posisi Belgia dari puncak klasemen, dan Finlandia terpaksa harus turun ke peringkat ketiga dengan kekalahan ini. Sungguh sangat disesalkan, di mana Finlandia di laga pertama lawan Denmark kemarin sempat memetik poin 3, tetapi di 2 laga terakhir mengalami kekalahan, jadi harus tersingkir ke peringkat ketiga. Tetapi belum menutup kemungkinan Finlandia bisa lolos ke babak 16 besar karena masih adanya peringkat 3 terbaik. Yang selain di grup Belgia ada lagi pertandingan grup B lainnya, yaitu antara Denmark melawan Rusia, yang mana Rusia terpaksa harus angkat koper lebih dulu di pagelaran Euro 2021 ini. 2020 maaf tepatnya. Rusia kalah telak 1-4 atas Denmark semalam. Dan kemenangan ini mengantarkan Denmark naik ke peringkat kedua, menemani Belgia lolos ke babak 16 besar secara otomatis. Dan luar biasanya Denmark mengalami 2 kekalahan di pertandingan sebelumnya, tetapi di laga terakhir melawan Rusia mereka bangkit dan bahkan bisa menemani Belgia lolos ke babak 16 besar. Dengan hasil ini sungguh sangat istimewa bagi Denmark khususnya, apalagi mengingat pemain mereka yaitu Christian Eriksen sempat mengalami kolaps waktu di pertandingan pertama Euro 2020. Oke, lanjut kita ke pertandingan grup C yang telah bertanding tadi malam, lanjutan Euro. Sebelumnya maaf, ada klasemen terlebih dahulu, kita saksikan klasemen grup B, di mana Belgium meraih poin 9, Denmark di peringkat kedua sebagai runner up meraih poin 3, sama dengan Finlandia dan Rusia, tetapi Denmark lebih berhak lolos ke babak selanjutnya karena Denmark unggul secara agresivitas gol, yang mana mereka lebih banyak memasukkan dan lebih sedikit kebobolan dibandingkan Finlandia dan Rusia. Sedangkan Finlandia masih menunggu hasil dari peringkat 3 lainnya di grup lain yang akan bertanding di besok dan lusa. Dan kita beralih ke hasil pertandingan selanjutnya, yang mana yang telah bertanding tadi malam selain grup B ada grup C. Kita saksikan grup C tadi malam ada grup C antara Ukraina dan Austria. Dengan kemenangan ini Austria berhak menemani Belanda yang lolos juga dengan kemenangan semalam, di mana Ukraina harus terlempar ke peringkat ketiga dengan kekalahan atas Austria ini, yang mana Ukraina juga harus menunggu peringkat 3 lainnya, yang siapakah yang akan lebih berhak menemani tim-tim yang telah lolos lebih dulu dari peringkat pertama dan peringkat kedua klasemen yang telah berakhir pada tadi malam. Kita lihat grup C pertandingan lainnya antara Belanda dan Macedonia Utara. Belanda yang mana menang 3-0 telak atas Macedonia Utara, yang mana laga ini memastikan Belanda meraih 9 poin dan lengkap sudah kemenangannya dengan ini tanpa kekalahan. Tetapi ya, kita lihat klasemen sementara Spot Lovers di grup C antara Belanda
dia berada di peringkat pertama dengan poin 9, Austria di peringkat kedua dengan poin 6. Ukraina terpaksa harus turun ke peringkat ketiga dengan 3 poin, dan Macedonia Utara harus angkat koper lebih dulu. Tetapi luar biasa bagi Macedonia Utara, bahwasanya pagelaran Euro kali ini pagelaran Euro pertama mereka di selama mereka berkompetisi di Eropa. Dan ini juga ada yang menarik, laga semalam antara Belanda dengan Macedonia Utara, adanya penghormatan kepada pemain Macedonia Utara, yang mana Goran Pandev memutuskan untuk pensiun di usia 37 tahun. Yang mana Pandev berhasil membawa negaranya pertama kali masuk Euro sepanjang sejarah negara mereka. Tetapi walaupun mereka harus angkat koper lebih dulu, tetapi pencapaian ini sangat luar biasa bagi Goran Pandev tentunya, dan harus diberikan apresiasi yang luar biasa kepadanya. Dan selamat untuk Goran Pandev, walaupun ini tetap diberikan penghargaan dari Belanda, tentunya laga tadi malam beserta dengan official tim dan teman-temannya, rekan-rekan senegaranya di Macedonia Utara. Oke, kita lihat lanjut ke klasemen grup C tadi. Setelah pertandingan berakhir, di mana kembali Belanda dan Austria berhak lolos. Kita menarik Ukraina di sini berhasil di peringkat ketiga, tetapi masih menunggu pertandingan lainnya untuk menentukan peringkat 3 terbaik. Tetapi di sini ada peluang besar untuk Ukraina untuk bisa lolos ke babak 16 besar dibandingkan beberapa tim yang telah melangsungkan pertandingannya dan berada di peringkat ketiga. Kita lihat pertandingan yang akan berlangsung nanti malam di lanjutan grup D, pertandingan matchday terakhir matchday ketiga yang menentukan siapa peringkat 1 dan peringkat 2 yang akan lolos langsung ke babak 16 besar. Di sini ada Ceko melawan Inggris di jam 3, dan sama-sama juga di jam 3 ada Kroasia melawan Skotlandia. Ini menarik, Ceko melawan Inggris sama-sama meraih poin 4 dan sama-sama berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar. Tinggal siapa yang akan berada di peringkat pertama dan peringkat kedua. Tentunya Inggris maupun Ceko tidak mau berada di peringkat pertama, karena di babak 16 besar nanti siapa yang akan berada di peringkat pertama atau sebagai juara grup di grup D ini akan bertemu dengan runner up grup F, yang mana runner up grup F ini dikenal sebagai grup neraka. Ada Prancis, Portugal, dan Jerman. Ini sangat menarik, apakah Inggris dan Ceko akan bermain imbang nanti malam atau Inggris akan memposisikan diri sebagai juara grup untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Kroasia akan menghadapi Skotlandia, yang mana Kroasia sendiri tidak mau mencoreng namanya sebagai finalis Piala Dunia tahun 2018. Tentunya kekuatan penuh akan diturunkan oleh pelatih Kroasia untuk bisa mengambil peluang untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Ya, kita tidak perlu ini, kita lihat lagi klasemen, ulang lagi ke grup D tadi sebelum kita closing. Ya, ini klasemen sementara. Republik Ceko 4 poin, Inggris 4 poin, Kroasia 1 dan Skotlandia 1. Di sini sangat tipis, semua tim masih ada berpeluang lolos, tetapi lebih besar peluang lolos antara Ceko dan Inggris. Ya, itu saja Sport Lovers. Nah, itu tadi pembahasan terkait info terupdate Euro 2020. Besok kita akan kembali lagi di info terupdate Euro 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.